Dia ngejarah lah baju-baju anak, baju-baju perempuan gitu. Dibawa pulang lah sama Pak Joko ke rumah. Udah dong, happy lah namanya orang ngejarah ya. Bawa baju buat anak sampai rumah, kata Pak Joko. Dibuka, itu dia bawa pakai karung. Taruh di angkot, dibawa pulang ke rumah. Sampai rumah dibuka, das. Kain kapan isinya, Cok? Full. Semuanya. Kain kapan putih. Gila. Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa kembali lagi di sini bersama gua Cok Tris dan ada teman gua Cok Ali, Corul. Kembali lagi bersama di acara kesayangan kalian yaitu Numpang Cok. Cok Numpang Cok. Jadi malam ini seperti biasa kita akan membawakan cerita dari viewers atau cerita dari followers kita yang sudah mengirimkan melalui email kita. Cerita lebih jelasnya akan diceritakan oleh teman gue, Co Ali. Sebelum cerita ini dimulai, gue akan spill sedikit bagaimana kronologi kejadian cerita ini. Jadi cerita ini itu kejadiannya kurang lebih di tahun 98. Ya. Cerita ini dialami oleh Pak Joko. Pas pada saat itu Pak Joko mengalami kejadian yang menurut beliau itu sangat aneh, horor, yang buat kalian semua mendengar cerita ini pasti akan merinding. Bagaimana cerita lebih jelasnya, kalian bisa lebih pasti untuk selalu menonton acara kita. Jangan kalian pindah channel ke YouTube yang lain. Selalu saksikan terus channel YouTube kita. Jangan lupa di komen, di like, dan juga subscribe. Bantu channel kita agar selalu berkembang. Untuk Co Ali, bisa langsung diceritakan kejadian horornya seperti apa. Siap, Cotris. Jadi cerita ini gue dapet dari salah satu viewer kita. Tapi gue lihat makin hari makin banyak aja Iya, ngirim ya. banyak aja yang ngirim. Pusing bacanya. Jadi ada salah satu viewer kita ini yang ngirim kebetulan anaknya, Cok. Oke. Jadi dia nyeritain kejadian bapaknya waktu tahun 98. Bapaknya nih Pak Joko nih ya. Pak Joko. Yang kita tahu kan waktu tahun 98 kerusuhan di mana-mana ya, di Jakarta apalagi. Semua tempat kayaknya dibakar-bakarin ya. Jadi ada salah satu mall di daerah Jakarta Timur. Harusnya orang-orang udah pada tahu ya. Oke. Jadi mall ini itu dulu tahun 98 salah satu tempat yang dibakar oleh apa ya disebutnya masa oleh warga ya. Kejadiannya emang waktu itu sangat mengenaskan sih, kayak kejadian kemarin yang baru-baru viral ini tuh yang di Glodok. Kurang lebih kayak gitulah. Cuman bedanya kalau yang di Glodok kan musibah ya. Iya. Tidak disengaja, kalau ini disengaja oleh warga. Jadi gini, Pak Joko adalah bapak si pengirim cerita ini. Dia itu di tahun 98 itu kerjaannya sopir angkot, Cok. Jadi emang lalu lalang di Jakarta Timur. Gua nggak tahu tuh angkot nomor berapa ya. Emang dari bulan awal tahun 98 kayaknya udah mulai nih bau-bau kerusuhan tuh udah banyak konflik lah ya. Tapi akhirnya di tanggal berapa ya? Tanggal 14 kalau nggak salah, disclaimer ya guys. Di tanggal 14 itu si Pak Joko ini kejadiannya sekitar siang menuju malam lah. Lagi biasa lagi narik angkot. Ada di mall ini udah ramai ngumpul deh orang nih. Udah ramai ngumpulnya orang. Nah, kebetulan di dalam mall itu juga udah ada orang, Cowok. Maksudnya warga-warga kita sama warga-warga etnis. Inilah. Lagi pada belanja. Warga udah pada ngumpul. Jadi warga itu udah cekcok sama satpam si mall itu. Ini kronologi dari si Pak Jokonya ya. Si warga udah pada ngumpul, udah cekcok sama satpam, sedangkan orang-orang yang di dalam tuh nggak tahu ada apa di bawah. Cuma beberapa orang yang di bawah aja yang tahu nih. Sampai akhirnya satpam ditembusin sama warga. Zaman dulu kan mall masih rolling door gitu ya. Iya.
sama warga tuh langsung di Tutup Tutup. pagarnya. Koridor. setiap rolling door dari depan sampai belakang semua tutup. Dos 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 dos. Gua nggak tahu itu emang perintah orang atau emang bawaan mereka ya. Tapi ada satu warga tuh bawa molotov, kata Pak Joko. Oh. Satu kumpulan warga bawa molotov yang dari botol itu. Awalnya cuma lempar bagian bawah aja, Cok. Cuman buat takut-takutin aja. Sampai ada suatu ketika dilempar ke atas juga, kebakaran lah. Nah, yang jadi masalah kan orang yang di dalam yang nggak tahu masih pada kejebak di dalam dong. Bakar dong. Kebakar. Oh. Jadi kata Pak Joko, menurut dia ada yang kebakar, ada yang nggak bisa keluar terus loncat dari atas. Banyak deh, loncat dari atas, kebakar, nembusin kaca yang di lantai 2 atau 3. Makanya angus lah ada itu. Nah, di tahun segitu banyak banget bukan rampasan, apa ya? Penjarahan ya disebutnya ya. Bukan cuma mall itu aja yang dijarah, tapi kan banyak toko. Ya, banyak. Nah, salah satunya Pak Joko ini kebetulan lagi lewat, dia nggak ikut ngebakar memang, cuman ikut ngejarah. Dia ikut ngejarah. Kejadian ngejarahnya itu setelah 1-2 harinya lah. Jadi masih ada barang-barang yang belum kebakar istilahnya, yang di bawah-bawah. Dia ngejarah lah baju-baju anak, baju-baju perempuan gitu. Dibawa pulang lah sama Pak Joko ke rumah. Udah dong, happy lah namanya orang ngejarah ya. Bawa baju buat anak sampai rumah, kata Pak Joko. Dibuka, itu dia bawa pakai karung. Taruh di angkot, dibawa pulang ke rumah. Sampai rumah dibuka, das. Kain kapan isinya, Cok? Full. Semuanya. Kain kapan putih. Gila. Full. Dia cuma ngambil baju doang. Itu isinya kain kapan. Bingung dong. Nah ini gue ngejarah apa? Tadinya kan baju. Iya. Tiba-tiba kain kapan. Udah tuh bingung. Keluarga udah pada takut ya. Ini nggak bener nih, udah nggak bener. Iya. Akhirnya Pak Joko bilang, memutuskan, udahlah kita buang aja. Rumahnya Pak Joko ini masih daerah situ-situ juga. Iya. Daerah Jaktim juga. Dibuanglah ke sungai. Karena kan emang katanya dulu kalau buang sesuatu yang bau-bau mistis ke sungai kan, biar mengalir aja gitu kan. Udah tuh. Menurut Pak Joko kejadiannya nggak cuman ya udah cuman kain kafan aja mungkin mistisnya. Sampai akhirnya di hari-hari kemudian tragedi udah mulai mereda, terus jalanan dia ngangkot juga udah mulai lancar lagi, nggak ada kejadian tuh. Sampai akhirnya kata Pak Joko seminggu setelahnya itu rumahnya itu mulai kedapatan hal-hal aneh. Hal mistis nih. Hal mistis. Setiap keluarganya, istrinya sama anak-anak itu kena ganggu. Contohnya istrinya itu kena reperpan kali ya. Iya. Reperpannya. Jadi reperpan, kata istrinya tuh dia kena reperpan, dimimpiin sama perempuan-perempuan Cina gitu. Yang teriak, yang jadi korban. Mungkin yang menjadi korban mungkin ya. Minta tolong. Anaknya ngelihat, katanya anak itu seumuran ya udah SD lah, udah ngerti ya. Ngelihat di rumahnya itu katanya banyak orang perempuan gitu pakai dress merah. Iya. Dalam rumah tuh, Cok. Iya. Menurut Pak Joko ini udah nggak bener nih. Dia pun nggak bisa apa-apa karena menurut Pak Joko barang yang gue ambil kemarin udah gue buang, gue nggak ngambil apapun. Iya. Sedangkan gue juga nggak ikut ngejarah, kenapa gue kena? Itu berhari-hari tetap berlanjut, Cok. Reperpan istrinya masih, anaknya juga kadang masih digangguin. Dan Pak Jokonya kebetulan nggak digangguin di rumah, tapi di jalan. Lagi pas jalan. Pas jalan. Pas ngangkot nih. Pas ngangkot kan. Kejadiannya malam, kata Pak Joko. Malam. Emang dia kan treknya ngelewatin mall itu dong. Iya. Pasti. Ngelewatin mall itu dong. Kejadian malam sekitar jam 12, kata Pak Joko. Dia lagi jalan, udah jalan pulang. Penumpang udah nggak ada. Jalan, dia ngerem, di depannya ada cewek. Kata dia mau numpang kali kan. Pasti ya telek-telek.
setengah badannya kebakar, Cok. Astagfirullahaladzim. Pakai baju merah, Baju merah pakai juga. baju merah. Setengah badan kebakar, nemplok di kaca depan si Pak Joko, minta tolong saya dibakar, Waduh. tolong keluarin saya. Si Pak Joko langsung baca-baca, semua surat dia baca, akhirnya hilang tuh, dia pulang lah. Sampai akhirnya kejadian itu tuh kata Pak Joko sekitar 1 bulan full kayak gitu, digangguin kayak gitu terus. Sampai akhirnya setelah semuanya beres, benar-benar tragedi beres, kerusuhan beres, udahlah hilang begitu aja. Jadi Pak Joko ini kayak ketiban sial juga ya. Ketiban Sial sialnya. juga. Nggak tahu apa-apa, nggak mengikut sertakan dalam kerusuhan tersebut ya kan. Dan menurut pengakuan Pak Joko juga, dia kan ngejarah bukan cuma dia doang. Iya. Tetangga deretannya juga pada ngejarah kan. Tapi kenapa dia doang yang dapat kain kafan? Ya itu dia, kadang semua makhluk itu berinteraksi kan nggak bisa sama semua orang. Hanya beberapa yang bisa bisa komunikasi lah. Betul. Bisa, ya mungkin makhluk itu juga berharap kalau dia mendapatkan pertolongan ya kan. Ya mungkin emang di saat-saat tahun seperti itu Indonesia emang sedikit kacau ya, dan lebih banyak agak ada rasisnya sih. Semoga kedepannya di Indonesia udah nggak ada lagi rasisme ya kan, perbedaan suku ataupun perbedaan etnis. Betul. Biar kita semua hidup rukun lancar ya. Ya menurut gue sih nggak masuk akal juga ya. Gue dengar cerita ini kan point of view-nya dari Pak Jokonya langsung ya. Dia yang ngelihat langsung. Gue yang dengar beritanya aja di tahun segini, buset, kacau juga waktu tahun segitu. Apalagi Pak Joko yang ngelihat langsung sih. Iya. Menurut gue sih horor sih. Itu begitu hilang aja tuh kejadian tuh. Hilang aja, udah kejadian. Dia nggak manggil ustadz, nggak manggil apa. Udah kejadian hilang aja. Karena dia mikirnya gini, Cok. Menurut pengakuan anaknya tuh, si bapaknya ya udah karena mungkin gue ngejarah kali ya. Tuh, jadi kenapa gue digangguin ya udahlah. Sama-sama dia minta tolong ya kita bantu doa aja. Jadi gitu guys, cerita yang dikirimkan oleh viewers kita melalui inbox email kita. Menurut gue sih ceritanya nggak masuk akal ya. Kalau gue jadi Pak Joko ya, gue juga pasti akan merasakan horornya yang luar biasa banget sih. Jika lu seneng nih mendapat sesuatu yang bisa lu berikan sama keluarga lu, tapi ketika lu sampai rumah ternyata malah jadi malapetaka buat lu dan keluarga lu. Ya menurut gue sih itu horor sih. Semoga kita kedepannya juga bisa ambil pelajaran. Ya mungkin kita bisa ambil pelajarannya, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita ya. Betul. Mungkin Betul. korban yang menghantui keluarganya Pak Joko bisa jadi korban itu ya penjualnya di situ. Bisa jadi. Ya kan? Tapi itu efek banget sih, maksud gua. Lu dikunciin terus dibakar. Iya. Gimana sih? Emang pas pada saat kejadian itu gue sendiri pun masih kecil ya guys ya. Jadi gue nggak tahu kronologi yang jelasnya seperti apa, ya hanya mendengar berita-berita dari orang tua aja ya. Betul. Dan cerita ini pun memang lingkupnya hanya Jakarta aja. Iya. Dan kebetulan emang gue lahir di Jakarta. Tapi emang pada saat itu pada saat kejadian itu gue tahu, pada saat itu kejadian itu gue tahu, dan bagian dari sekitar rumah gue juga banyak yang melakukan seperti itulah. Cuman kalau dari keluarga gue pribadi, kayak orang tua gue semuanya emang lebih banyak untuk milih tinggal diam di rumah gitu loh, karena ya itu dia, karena kan konflik besar segala macam. Terus juga pas pada saat kejadian di tahun itu guys, gue pengen cerita sedikit nih. Pas pada saat kejadian itu ya mungkin Pak Joko merasakan seperti itu ya, merasakan kejadian horornya. Dia mendapatkan kain kafan, dibawa pulang, dia pikir dia baju. Kalau gue guys, kejadian horornya itu, ini kalau menurut cerita dari orang tua gue ya, dari cerita orang tua gue, dari orang-orang dulu lah, orang-orang sekitar yang ada dekat rumah gue, itu banyak dari warga yang sekitar rumah gue juga banyak melakukan kegiatan yang dilakukan seperti Pak Joko, melakukan penjarahan di satu gedung. Ini setelah kejadian penjarahan itu, tepatnya 2 atau 3 hari kejadian itu,
kampung kami kebakar. Semuanya tuh. Kurang lebih ada 2 RW guys yang kebakar. Kebakaran hebat. Kebakaran hebat. Itu kejadiannya pun di tahun 98. Posisinya usia gue masih 5 tahun lah. Kejadian hebat itu. Kebakaran semuanya. Itu jadi barang-barang jarahan yang boleh mereka dapat ya mereka nggak ada. Kebakar semuanya. Udah kebakar semua. Kebakar semuanya. Itu menurut gue emang apa ya? Emang bener kayaknya lu tuh nggak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak milik lu. Betul. Betul. Apalagi ngambil secara paksa Iya. itu ya. Dan ya kita nggak bisa melihat tragedi itu siapa yang benar atau siapa yang salah ya kan. Ya kejadiannya semua terjadi begitu aja ya kita ambil sisi positifnya ya kita nggak boleh lah melakukan sesuatu hal yang semena-mena atau melakukan hal yang memang di luar batas kita apalagi sampai merugikan orang lain gitu kan ya Itu sangat merugikan. sangat merugikan banget sih ya buat apalagi yang ada rasisme Ya gua harap sih di tahun-tahun kedepannya, tahun kedepannya nggak nggak ada ada lagi. kejadian gitu. Salam peace buat Indonesia. Semoga warga Indonesia selalu hidup rukun damai ke depannya. Apapun permasalahannya bisa diselesaikan secara baik-baik dan nggak akan pernah terulang lagi kejadian-kejadian yang seperti itu ya guys. Amin. Ya. Gitu-gitu. Terima kasih buat anaknya Pak Joko yang udah mengirimkan cerita orang tuanya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup rukun damai ke depannya. Dan kalau kalian punya cerita-cerita yang menarik buat bagi teman-teman lain juga yang punya cerita di tahun itu mungkin ya bisa berbagi. Kalian mengalami kejadian apa nih di tahun seperti itu? Kalau Pak Joko mengalami kejadian seperti itu, kalau di kampung gua, di pemukiman gua mempunyai kejadian sendiri juga kebakaran kan. Ya banyak yang bilang memang kebakaran itu memang kelalaian warga, tapi ada juga yang bilang kebakaran itu disangkut pautkan karena akibat penjarahan. Ya kita nggak tahu semua itu Allahu alam, hanya Allah yang tahu ya kan. Jangan lupa buat kalian juga selalu dukung channel kita, di like, komen, subscribe agar channel kita terus selalu berkembang ya kan. Semangat terus buat kalian, buat kita ya kan. Pastikan kalian selalu nonton channel YouTube kita sampai habis. Jangan pernah berpindah video ke channel YouTube yang lain karena kalau kalian ingin mencari konten-konten yang horor itu pasti selalu ada di acara Numpang Col. Kita akhiri saja untuk cerita hari ini. Terima kasih banyak buat kalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Col. Numpang Col.